الصالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Dalam hitungan hari, beberapa hari ke depan insyaAllah, mudah-mudahan seluruh kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, dalam taat, dalam sehat, dalam afiat. Kita akan berjumpa dengan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Malam ini sudah tanggal 26 Sya'ban. Maka bulan suci Ramadan, kalau tak ada hari Senin, berarti hari Selasa. Maka malam ini dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, kita masih belum melanjutkan pembacaan kitab Matan Abu Syuja'. Kita akan membahas beberapa keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan puasa. Perintah untuk puasa di bulan suci Ramadan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang hampir kebanyakan dari kita hafal akan ayat ini, terkenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan, yang diperintahkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa ternyata syariat berpuasa itu juga ada pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma umat Nabi Muhammad yang punya syariat puasa. Terlihat dari apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana
yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka dikatakan bahwa Nabi Adam termasuk juga Nabi Nuh alaihi wassalam, mereka itu puasa setiap bulan, puasa 3 hari yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam ternyata juga mengerjakan puasa itu, termasuk Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani juga puasa. Makanya ketika baginda Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka berpuasa di hari Ashura, yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka kemudian ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka puasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Ashura? Maka mereka menjawab, kami bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah telah menyelamatkan Musa, menyelamatkan Nabi Musa. Maka kata baginda Nabi SAW, kami umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada para sahabat saat itu untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, di hari Ashura. Nah dulu Bapak Ibu rahimakumullah, puasa Ashura, puasa di tanggal 10 Muharram itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi semenjak turun perintah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, maka puasa Ashura yang awalnya status hukumnya wajib diturunkan. Bukan lagi wajib tapi hukumnya sunnah. Yang wajib kapan? Puasa di bulan suci Ramadan. Nah, perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu turunnya di tahun kedua Hijrah. Di tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah. Jadi selama di Mekah 13 tahun di Mekah, belum ada syariat berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Allah Ta'ala menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, agar kita jadi orang yang bertakwa. Yang mana takwa ini sesuatu yang besar Bapak Ibu rahimakumullah. Modal nak mati itu takwa ikulah modal nak mati. Allah mengingatkan kita ketika berbicara tentang haji, terkait bekal yang mesti dibawa oleh orang-orang yang pergi haji. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang haji itu kan disuruh persiapan, mempersiapkan harta, bekal untuk dia ibadah, baik untuk dia di perjalanan maupun untuk orang-orang yang dia tinggalkan. Tapi Allah melanjutkan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Baik itu juga nak mati, tak berguna lagi naruh kebun banyak, mobil, rumah, tak berguna malah mati. Yang bermanfaat adalah takwa, amal. Nak jadi orang bertakwa itu di bulan suci Ramadan inilah waktunya untuk kita latihan. Jadi ibarat kolah. Kita di bulan suci Ramadan kan Bapak Ibu kolah, belajar selama 30 hari dikali 24 jam kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kurikulum ilahi. Dikolahkan kaki apan lulus dapat predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa.
hasilnya. Maka kita harus pasang target di bulan suci Ramadan ini. Kita harus jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok yang mana kelompok ini didoakan malaikat Jibril dengan kecelakaan, dengan kebinasaan. Dan doa malaikat Jibril itu telah diaminkan oleh sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu pernah kita sampaikan di majelis ini. Jadi waktu itu Nabi nak khutbah. Nabi nak berkhutbah, naik mimbar. Ketika Nabi naik mimbar, Nabi itu berhenti. Stop 3 kali. Jadi melangkah di tangga mimbar itu. Naik, Nabi berhenti, stop. Nabi berucap amin. Kemudian melangkah lagi 2 kali. Stop pula, kembali berucap amin. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Ini sahabat yang melihat kejadian itu heran, Bapak Ibu. Heran, kenapa? Hal seperti ini tidak lazim, tak biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu kalau nak khutbah naik mimbar, ya naik baik. Tak ada berhenti, mengucapkan amin. Dan juga yang diaminkan Nabi itu yang apa? Sahabat tak tahu, tak naruh yang berdoa. Kalau ada yang berdoa Nabi amin, mereka maklum, wajar. Ini yang berdoa tak naruh, tapi Nabi SAW mengucapkan amin sampai 3 kali. Setelah berkhutbah barulah sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau terkait apa yang baru saja mereka saksikan. Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, tadi ketika aku akan naik mimbar, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, kata Nabi, dengan 3 doa, dan meminta agar aku mengaminkan doa itu. Kita sebutkan sekok baik. Doa malaikat Jibril itu. Doa malaikat Jibril, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Malaikat Jibril mendoakan celaka, binasa bagi siapa? Rajulin dakhala alaihi Ramadan. Seseorang yang masuk ke bulan suci Ramadan, bertemu dia dengan bulan puasa, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ada bagian bertemu dengan bulan suci Ramadan, thumman salaha. Kemudian berlalu itu bulan suci Ramadan, habis itu bulan Ramadan, qabla an yughfara lahu. Dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, baik itu habis bulan Ramadan, masih tak dapat ampunan Allah. Nah, itu orang aneh. Aneh Bapak Ibu. Kenapa? Yang apa gawe? Selama sebulan itu yang apa digawe kenya? Sampai tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang apa digawe kenya? Padahal di bulan suci Ramadan, di malam-malamnya, siang harinya, begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat, dia tak dapat. Yang apa gawe orang ini di bulan Ramadan? Maka kita jangan sampai termasuk rombongan ini. Rombongan yang didoakan oleh malaikat Jibril. Termasuk ini tambahan Bapak Ibu, amin kedua yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Apa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW dari doa malaikat Jibril? Malaikat Jibril mendoakan kebinasaan bagi siapa? Bagi seseorang yang adraka indahu abawahul kibar, au ahaduhuma. Seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan tuaduk bertemu umat bapaknya dalam keadaan kibar, sepuh, tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Jadi umat bapaknya dia berbagian tuaduk umat bapaknya itu dalam usia yang sepuh. Kita ini kan bagian masing-masing beda-beda. Ada orang yang dianya tak sempat menjumpai orang tuanya dalam keadaan sepuh itu. Bisa jadi muda, umat bapaknya lah meninggal. Ini ada orang yang dianya bertemu umat bapaknya itu sampai sepuh, sampai tua. Tapi falam yudkhilahul jannah, kata malaikat Jibril.
masih tak dapat surga. Masih tak oleh surga. Bak mano cerita surga tu masih tak dapat oleh dia. Ngapa? Padahal surga tu sudah ada depan mata dia. Siapa? Umat bapaknya tadi. Umat bapaknya yang lah sepuh tadi, itu surga untuk dia. Surga untuk anak. Seandainya dia rawat, dia ruroi, dia urusi umat bapaknya itu, oh masuk surga budak itu. Iko ni masih tak dapat surga. Maka betua Bapak Ibu, bersyukur kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat atau bapak kita sepuh. Itu kesempatan ada surga di hadapan kita. Maka jangan sampai surga ini lepas tak dapat oleh kita. Itu anak yang luar biasa, celaka. Didoakan malaikat Jibril celaka. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini doa ngeri. Ngeri, tak kena doa tak kabul. Yang berdoanya raja malaikat, yang mengaminkan rajanya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, tak termasuk rombongan ini. Tak termasuk rombongan ini. Kita dijadikan oleh Allah anak yang berbakti kepada umat bapak kita. Kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang meraih kemenangan, keberhasilan di bulan suci Ramadan. Keluar kita dari bulan Ramadan, kita telah mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Takwa ini Bapak Ibu modal terbesar kita. Modal terbesar kita. Kami teringat cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menjadi khalifah, menjadi raja. Jadi beliau ini waktu wafatnya itu ninggalkan anak 18. Ninggalkan anak 18. Banyak anaknya. Dan beliau tak ada ninggalkan warisan untuk anak-anaknya itu. Tak ada ninggalkan warisan. Akhirnya ditanya oleh orang-orang, kau nih, ngapo pak model itu? Hartamu kau habiskan, kau bagi-bagikan. Apa tak ada nak ninggalkan bakal anak? Warisan untuk anak. Apa dijawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Anak-anakku itu dua kemungkinan. Mentak jadi soleh, mentak toleh. Mentak jadi anak yang taat, mentak jadi anak yang durhaka. Kan dua kemungkinan. Kalau yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, anakku adalah orang-orang yang soleh, maka aku tak perlu khawatir dengan kehidupan mereka. Ngapa? Orang soleh itu dijamin oleh Allah. Orang soleh itu dijamin oleh Allah. Jadi aku tak perlu khawatir mereka kaki bakal melarat, bakal saro, tak perlu khawatir. Orang yang soleh itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah mewariskan sesuatu yang besar untuk anak-anakku. Apa? Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi aku tak ada susah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anakku adalah anak yang durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang terjadi kemungkinan yang nomor 2, maka berarti aku telah meninggalkan harta kepada orang-orang yang akan bermaksiat kepada Allah. Mereka menggunakan hartaku untuk bermaksiat kepada Allah. Dan aku dikubur juga bakal kena. Kenapa? Sudah memberikan fasilitas untuk bermaksiat. Makanya dia tidak meninggalkan harta. Sebaik-baik peninggalan untuk anak, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri mereka takwa. Jadi tak ditinggalkan oleh bapaknya apa-apa. Tapi ini anak Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ini adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Dan seluruh mereka pintar dagang. Maka tak lama setelah kewafatan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, masing-masing dari 18 anak tadi, mereka sudah memiliki uang 100.000 dirham. Apa 100.000 dinar? 100.000 dinar. Jadi orang sugih berduit. Padahal tak ada ditinggalkan reto, ditinggalkan apa? Takwa. Berbeda dengan keadaan sepupu beliau. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah menggantikan sepupunya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik.
Hisham bin Abdul Malik ini meninggalkan anak 14. Baik itu dia mati, sebelum dia mati itu anaknya ini dinjoknya galau. Sangu. Masing-masing dari mereka mendapatkan uang 100.000 dinar. Banyak. Tapi dia lupa menanamkan takwa kepada anak-anaknya. Maka baik itu Hisham bin Abdul Malik meninggal, dia mati, tak lama setelah kematiannya, anak-anaknya tadilah jadi orang melarat galau. Padahal masing-masing mereka diwariskan 100.000 dinjuk 100.000 dinar dibekali. Bahkan dikabarkan mereka sampai melarat, ngemis di rumah-rumah kaum muslimin. Maka inilah Bapak Ibu rahimakumullah, takwa kepada Allah. Sebaik-baik bekal, sebaik-baik peninggalan untuk anak. Nah, nak mencari takwa ini di mana? Di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, buah dari ibadah di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan niat. Di bulan suci Ramadan ini perbanyak niat-niat yang baik. Ragap-ragaplah kita nak nyambut bulan suci Ramadan. Jangan lesu. Iko lo apa-apa lesu. Nak puasa ni bukan ragap. Ngocan ngejo kenya nak puasa. Dang buntu iko. Pencarian saru mahal galau misal. Jadi timburnya hilang, ragap nak puasa tu hilang. Bak mana je nak raya je kulum lah puasa lah nak raya. Kami teringat Bapak Ibu kisah seorang sufiyah wanita solehah Rabi'atul Adawiyah. Zaman Rabi'atul Adawiyah ini barang-barang naik galau. Pencarian saro. Jadi orang-orang ini ribut. Orang heran melihat Rabi'atul Adawiyah ni, orang susah galau, barang naik. Dia tenang-tenang baik, ditanya oleh orang. Kau tak ada susah, aja orang barangnya kena naik galau. Yang apa yang naik tu? Ceritakan orang, yang itu. Nah, apa dia jawab Rabi'atul Adawiyah? Tugasku cuma menyembah Allah. Tugas Allah ngenjuk aku rezeki. Aku tak perlu memikirkan sesuatu yang bukan menjadi tugasku. Tugasku ini hidup di dunia ini menyembah Allah. Nah, tugasnya Allah ngapa? Nginjau rezeki kepada makhluk. Jadi tak perlu nak dipeningkan aja. Urusan rezeki. Ya walaupun lemak ngomong baik, tak usah pening-pening juga. Cuma maksudku ini Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pula pening kita tuh laju berlarut-larut sampai kita tak yakin rezeki dari Allah. Kalau kita pening itu wajar manusiawi. Tapi sampai kemudian nak ibadah laju tak semangat, nak bertemu Ramadan laju tak semangat, jangan. Iko ni betua kita ditemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Lapara ini pecahnya sampai, pecahnya tu, tapi tak tahu. Bukan aku nak akan pendek umur, bukan. Umur siapa yang tahu, tapi insya Allah sampai galau. Maka manfaatkanlah Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini kita bertekad di awal ini. Pasang niat yang baik, pengen menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena tahun depan tak naruh jaminan dari Allah, kita masih bakal bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya beberapa orang-orang soleh ketika melihat ada orang-orang yang bersedih ditinggalkan bulan suci Ramadan. Apa yang mereka menjawab? Kata mereka, tak perlu risau dengan perginya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tahun depan Ramadan bakal datang pula. Ramadan tahun depan bakal datang pula. Yang nak disedihkan tuh tahun depan tuh pas Ramadan datang kita masih ada apa tak ada? Itu yang nak dikhawatirkan. Maka manfaatkanlah kesempatan yang sudah ada di depan mata ini. Perbanyak niat-niat baik. Jangan sampai Bapak Ibu ibadah kita tak naruh peningkatan di bulan suci Ramadan. Padahal baginda Nabi SAW sudah menyebutkan, idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan suci Ramadan, dufidatus syayatin. Setan-setan dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Sufidatus syayatin,
dibelenggu setan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ini apa maknanya? Setan terbelenggu, pintu surga terbuka, neraka ditutup. Ini ulama berbeda pendapat. Ada mereka yang mengartikan hadis itu, memaknai hadis itu sesuai dengan isinya, sesuai dengan apa? Matannya, redaksi hadis itu. Bahwa benar setan itu terkebat, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Tapi ada ulama yang mengatakan ini sekedar majazi, kiasan. Maksudnya setan terkebat, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Itu di bulan suci Ramadan. Allah jadikan nak beramal itu, nak berbuat baik itu mudah. Dibuat mudah bulan Ramadan itu. Maka lihatlah kamu, langgar penuh. Apaan bulan puasa? Orang dang belum puasa, bebui-bui nyerunya ke langgar ke masjid, haram galak. Apaan puasa tanpa diseru, datang deh, datang. Yang tak ulama maca Quran Ramadan itu. Hari-hari ke orang dekah. Karena memang dimudahkan oleh Allah. Jadi menurut pendapat ulama yang kedua ini, makna dari setan terbelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup tuh, nak beramal baik itu dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sebaliknya, nak berbuat maksiat itu dipersulit oleh Allah di bulan suci Ramadan. Setan terkebat pula, jadi dan kuasai kalau nak berbenaran. Huda puasa setan lah lepas. Setan lepas. Maka kalau ada orang di bulan suci Ramadan dia masih tak pacak jadi orang bertakwa, nak kapan lagi? Nak kapan lagi? Setan dan terkebat lagi sarung. Apalagi setan tu lah lepas. Tambah sarung. Dan memang setan itu ternyata Bapak Ibu mengalirnya di tubuh kita ini berjalan itu lewat aliran darah. Setan tuh lewat aliran darah. Nah, kalau kita puasa, mengurangi makan, minum, itu pembuluh darah kita kena ngecit. Karena ngecit itu jadi tak leluasa setan yang bergerak. Tak leluasa. Godaannya itu tak sehebat godaannya di luar Ramadan. Dan kita yang puasa ada benteng. Ada benteng. Tapi kalau kita tak ada puasa, apalagi makan bubur besar, kita tambah semakin kita kenyang, itu pembuluh darah kita ini mesak. Tambah lawas setan. Tambah lapar. Maka dan kesempatan yang dalam posisi lagi puasa, lagi lapar itu untuk memperbanyak ibadah. Untuk mendidik nafsu kita. Itu di bulan suci Ramadan. Maka wajarlah kalau kemudian bulan suci Ramadan itu tempat bagi kita untuk berlatih jadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu rahimakumullah, doa-doa kita ini mustajab. Doa kita yang berpuasa kan mustajab. Kata Nabi, thalathatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab yang tak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim. Doa orang yang puasa. Doa orang yang puasa. Maka dan kita berpuasa itu banyak-banyaklah berdoa untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak doakan orang mati. Karena doa orang yang lagi puasa itu mustajab. Mustajab. Yang kedua, dakwatul musafir. Doa musafir. Orang yang lagi safar, lagi berjalan, itu doanya mustajab. Mustajab. Maka kadang kami kalau bertemu dengan guru kami, itu sowan ke beliau, biasa kita minta doa. Tapi biasanya guru-guru kita itu juga minta kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kenapa? Mereka yakin dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Kamu ini musafir. Kasih kau ini musafir. Doa musafir itu mustajab. Mustajab. Maka termasuk ketika kita lagi berjalan, di jalan tuh banyak-banyak berdoa. Doa musafir itu mustajab. Jadi yang pertama doa orang puasa, yang kedua doa musafir. Nah yang ketiga ini hati-hati, dakwatul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Man kita cerewet dengan orang, jahat dengan orang tuh sakit, ngangkat tangan berdoa, lebar.
maka jago nian. Jangan sampai kita zalim dengan orang. Man liolah sakit, dia ngangkat tangan berdoa-doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Kita bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah taala berfirman, ini hadis berarti hadis qudsi, ya. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal anak Adam itu lahu, kata Allah, untuk dia. Maksudnya balik ke kita. Untuknya tulah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu li, untuk aku. Jadi seluruh amal anak Adam untuk dia, kata Allah, kecuali puasa. Puasa untuk aku. Apa makna hadis ini? Jadi disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam Muhammad ibn Allan As-Siddiqi, beliau menyebutkan makna hadis ini. Maksud Allah ngatakan seluruh amal anak Adam tu balik ke dia, untuk dia, kecuali puasa untuk. Jadi kata Syekh Muhammad bin Allan, amal-amal kita selain puasa itu potensi untuk riak tu besar. Untuk riak minta alam. Semayang, ke masjid, baca Quran, karena ada bentuknya. Mayang ni ada bentuknya, ada rupanya. Ada orang dua, sekok mayang, sekok doh. Kelihatan kita, orang tu dang mayang. Apa ente lihat apa orang dang mayang tu, tahu kita ikut dang mayang. Takkan ada orang baik kok. Sudah tu baik kok. Mau kita kan bukan mayang dasar baik. Mayang itu. Orang maca Quran juga ada rupanya, ada bentuknya. Apa dia orang baik kan? Oh, jadi kita dang maca Quran. Apalagi orang haji, oh tambah besar potensi riak. Potensi untuk riak tambah besar. Tak dipanggil wa haji, marah dia. Marah dia. Tak dipanggil wa haji. Melihat orang belum haji, kebiah haji, nak marah. Potensi riaknya besar. Tapi puasa, potensi untuk riak itu kecil. Kenapa? Tak naruh bentuknya. Ada orang duduk, orang dua. Tak ketahuan kita yang mana puasa. Tak ketahuan yang mana puasa. Maka potensi untuk lillahi ta'ala itu lebih besar. Puasa itu berbeda dengan amal lain. Kecuali orang telah ngomong ni, aku puasa. Aku puasa ya tahu kita. Dia nyedang ngomong, dia diam baik. Kita tak tahu bahwa dia sedang puasa. Maka kata Allah, puasa seluruh amalan Adam untuk dia, kecuali puasa untuk aku. Wasiyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai, benteng, rem bagi kita. Maka fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika seseorang dari kalian lagi puasa, fala yarfuth, jangan ngomong kotor, wala yaskhab, jangan banyak ngomong. Maka orang berpuasa tu Bapak Ibu pendiam. Pendiam. Maka pan puasa rem, galak ngerepet tu rem. Ngapa? Puasa. Bedanya orang yang puasa dengan tak puasa tu, orang puasa tu pendiam. Ngapa? Karena ada rem tadi, ada perisai tadi. Kata Nabi, jangan banyak ngomong, jangan ngomong kotor. Fa in sabahu ahadun, jika seseorang memaki kalian, menghina-hina kita, au qatalahu, atau ngajak kita bertengkar, faliyaqul, maka ucapkan oleh kita, inni shaim, aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Tak usah diadui. Tak usah diadui. Ucapkan inni shaim. Disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, kata Imam Rafi'i, ucapkan dalam hati inni shaim. Tapi kata Imam Nawawi, lafazkan. Bukan dalam hati, ucapkan ya, aku lagi puasa. Itu rem untuk kita.
Maka kalau ada orang puasa masih tak pacak nahan mulutnya, tambang repet misalnya, wah, hati-hati. Memang puasanya secara peken dah batal. Kemarin kala kita bahas perkara-perkara yang membatalkan puasa, tak naruh. Perkara yang membatalkan puasa, ngerepet, tak naruh. Tak ada batal puasanya, tapi pacak ngilangkan pahala puasa. Puasanya sah secara hukum fikih, tapi tak boleh pahala. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok yang disebut Nabi SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tak boleh apa-apa dia dari puasanya, illal ju' wal atash, kecuali boleh lapar, boleh haus baik. Maka rugi kita. Maka jago kalau lagi puasa itu. Inni shaim, mana ada yang pecah nak ngajak ngomongkan orang, inni shaim, aku puasa. Oi, puasa, kenangkan. Lihat kan dia tuh kayak gila dia omongkan baik itu. Apa masih laju? Aku puasa, bececolah seorang. Nah, lo bececo seorang. Orang ngerepet tuh, Bu, tak ada diadui, diam juga. Diam juga. Tambah laju tuh, lah diadui. Boleh diadui. Maka tak usah diadui. Kemudian kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Demi Allah kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, indallah, atyab kata Nabi, lebih harum min rihil misik, dari minyak misik, dari minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah, lebih harum dari minyak misik. Perhatikan tapi indallah, di sisi Allah. Jangan kamu oleh-oleh puasa kaki, kamu baik itu kan ikan keleno, lebih rum dari minyak misik. Di indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari hadis inilah kemudian keluar hukum. Keluar hukum terkait besiwak, besikat gigi dan lagi puasa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, besikat gigi, besiwak di bulan suci Ramadan dibatasi sampai zawal, sampai tergelincir matahari zuhur. Batas untuk besikat gigi, untuk besiwak. Makanya dulu kita galak lagi kecil itu, ojo orang tua kita, acara budak kecil disuruh mandi saro penang bulan puasa, mandilah, kaki apalah jam 12, acak lagi besikat gigi. Ternyata ada nian. Itu menjadi hukum di dalam madhab Syafi'i. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, tapi kemudian muncul Imam Nawawi. Yang Imam Nawawi ini dia juga madhab Syafi'i, imam besar dalam madhab Syafi'i. Tapi ada beberapa kasus, beberapa masalah yang Imam Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Di antaranya adalah perihal hukum besiwak, besikat gigi bagi orang yang lagi puasa. Kata Imam Nawawi, tak ada makruh. Besikat gigi sudah bohor, tak ada makruh. Nah, apa alasan Imam Syafi'i memakruhkan tadi? Karena hadis ini, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Nah, biasanya bau mulut itu, pendapat Imam Syafi'i, baru akan terasa setelah zawal, setelah zuhur. Nah, kalau kita bersikat gigi, maka bau itu hilang. Padahal bau mulut orang yang berpuasa dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Maka dia memakruhkan Imam Syafi'i. Nah, terus kenapa alasan Imam Nawawi tidak memakruhkan? Jadi pendapat Imam Nawawi, bau mulut orang berpuasa itu bukan disebabkan oleh mulut, tapi disebabkan oleh perut yang kosong. Perut yang kosong karena tak berisi makanan. Maka seandainya ada orang bersikat gigi setelah zawal, tergelincir matahari, bau itu tetap tidak akan hilang, uji Imam Nawawi, karena asalnya bukan dari mulut, tapi dari perut yang kosong. Maka Imam Nawawi berpendapat walaupun sudah tergelincir matahari, tetap boleh bersikat gigi, tetap boleh bersiwak. Adapun Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ulama besar di Tarim di Hadramaut,
menurut kabar yang kita terima dari guru-guru kita, beliau mengambil jalan tengah dari dua pendapat ini. Beliau tak ada ngambil zuhur, tak ada ngambil apa mutlak boleh, tapi dibuat beliau pendapatnya pertengahan, dibatasi beliau sampai asar. Sampai asar itu pendapat Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Nah artinya Bapak Ibu, dari sini kita nak makan yang mana terserah kita, pilihan kita. Kalau dua lagi nak bersikat gigi setelah zuhur, pendapat Imam Syafi'i. Kalau masih nak bersikat gigi juga, Imam Nawawi. Nak sampai asar be aku, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Boleh diamalkan kalau pendapat-pendapat ini. Kemudian lis-shaimi farhatani, kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa itu farhatani, dia punya dua kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, idza aftar fariha. Kalau berbuka dia gembira, ladas. Ladas berbuka tu. Ladas. Kebahagiaan berbuka itu tak pacak dirasakan oleh orang yang dah puasa. Tak pacak dia tahu ragapnya berbuka tu. Yang tahu ragapnya berbuka tu orang puasa. Bahkan saking ragapnya dia langgar ngaji, dia lah berbuka, sangkanya ngebang. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kan ada sunnah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Jadi baitulah sampai waktu berbuka tak usah banyak antak lagi, langsung berbuka. Ta'jil, menyegerakan. Jadi arti ta'jil itu bukan pembukaan, menyegerakan. Jadi ujian kadang magi takjil. Yang apa juga takjil tuh? Pembukaan. Takjil itu menyegerakan berbuka, ta'jilul fitr. Menyegerakan berbuka. Cepat-cepat kalau sudah masuk waktunya, jangan lagi lama. Cuma juga tadi jangan pula nak cepat tadi. Asat-asat nih dengar tuh. Kalau kaki berbuka Allah malah kasem tuh. Baitulah tayrub sirup assalatu wassalamu alaik belum kapur. Atau orang ngaji misalnya. Hati-hati. Bak mano canaku kesangko ngebang. Jadi aku lah teminum. Kapok belum ngebang ngaji. Kalau ndak puasa itu batal. 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 Maka hati-hati. Walaupun nak cepat. Jadi sunnah puasa itu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Dan jangan sampai tak sahur, kata Nabi. Di dalam sahur itu ada berkah. Walaupun kita kenyang, aku tak ada nak makan, masih kenyang. Jangan sampai tak sahur. Minum seirupan jadilah. Apa yang dicuil. Jangan sampai tak sahur. Dalam sahur itu ada berkah. Doa Nabi Muhammad. Nabi mendoakan keberkahan bagi orang yang sahur. Dan kata Nabi, bedanya puasa kita dengan puasa orang-orang kafir itu apa? Sahur. Orang kafir itu ada juga syariat puasa, tapi dia enggak sahur. Kita umat Nabi Muhammad ada yang namanya sahur. Jadi jangan sampai tak sahur. Nah, sahur itu baru diaci, itu dianggap sahur kalau udah lewat pertengahan malam. Jadi man kamu balik dari tarawih di Raudatul Jannah, balik ngulangi pembukuan jam 10, makan pulau, kenyang. Jika mau niatkan sekalian sahur, tak diaci sahurnya. Yang apa? Belum melewati pertengahan malam. Kecuali kamu makan jam 1 misalnya, kamu niatkan sahur, itu jatuhnya sahur. Tapi paling afdalnya sahur itu ya diakhirkan. Lah nak para subuh, itu baru kita sahur. Cuma jangan pula oleh nak diakhirkan tadi. Orang lah ngebang dari masih. Itu lagi minta maaf, orang jantan galak naruh kepalangan itu. Kepalangan itu. Allahu Akbar, dan ngudut. Seisapan lagi tanggung. Ujinya. Jangan, batal puasa. Nggak seisapan batal. Apalah masuk subuh berhenti. Jangan lagi dipakai ilmu lamo itu. Dulu kalau ada kecil orang ngomong, apan kita dang sahur, dang makan sahur, orang ngebang, tak apa-apa laju kelah. Pernah ada dengar model? Itu jangan dipakai ilmu itu, jangan lagi. Ngapa? Batal puasa. Jangan lagi dipakai. Ujinya ada pula, berdalil pula orang. Ada hadis Nabi. Kalau ada ngebang itu, kalau Bilal ngebang, makanlah. Ya benar ada hadis itu, tapi ada lanjutannya.
Jadi tukang ngebang Nabi itu muadzin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua. Pertama Bilal, kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, jadi ngebang tuh dua kali zaman Nabi. Ngebang pertama Sayyidina Bilal. Itu ngenjuk tanda sahur. Makanya uji Nabi apa Bilal ngebang, makan-makanlah. Nah, disangkonya tadi orang ngebang laju dia makan masih. Nah, tapi kata Nabi kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang azan berhenti. Karena azan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi penanda masuk waktu subuh. Azannya Bilal ngenjuk tahu sahur. Ngenjuk tahu sahur, bukan ngebang subuh. Nah, jadi kesenangan orang yang berpuasa itu kesenangan pertama ketika berbuka. Ketika berbuka. Nah, itu makna zahirnya. Tapi ada ulama yang memaknai dengan makna yang lebih bagus. Kata mereka, makna kesenangan orang puasa itu senang ketika berbuka bukan karena berbukanya. Menurut pendapat ini. Tapi senangnya mereka bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah telah menyempurnakan puasa mereka. Berhasil hari ini puasa. Tinggal kelam pulau. Ya kita kan tak tahu. Di tengah-tengah tuh apa pohor. Temakan godaan setan. Berbuka. Maka bersyukur. Senang mereka itu ketika berbuka. Senang kenapa? Karena puasanya utuh sempurna hari itu. Nah, ini makna yang kedua. Makna senang ketika berbuka. Itu kesenangan yang pertama yang dialami oleh orang puasa. Kesenangan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika bertemu Tuhannya. Ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bakal senang dengan puasa kita. Ngapa? Ba itu tahu besarnya pahalanya. Maka akan senang. Akan senang. Ketika di dunia kita menjadi orang-orang ahli puasa. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan senang. Pahala puasa itu Bapak Ibu rahimakumullah tak tahu berapa. Jadi dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amal ibni adam yudha'af. Seluruh amal anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Al hasanatu asyru amsalha. Satu perbuatan baik dibalas oleh Allah 10 kata Nabi. Ila sab'imi'ati dha'fin. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah lagi sampai 700. Sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa itu yang tahu pahalanya cuma Allah. Cuma Allah. Termasuk kita ngaji sudah antara maghrib dengan isya. Apalah pahala kita duduk memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya. Pahalanya yang apa? Tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Pahala ngaji sudah maghrib. Maka pahala kita ngaji ini besar. Memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya itu luar biasa. Itu termasuk harta karun akhirat. Kalau harta karun dunia tersimpannya di tempat-tempat. Harta karun dunia tersimpannya di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi harta karun akhirat di mana tersimpannya? Di waktu-waktu yang tersembunyi. Nah, waktu itu termasuk diantaranya adalah antara maghrib dengan isya. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah perbanyaklah niat yang baik di awal ini. Bahwa kita akan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Pasang target tarawih do nak tinggal, Al-Quran nak khotam, aku nak dekah. Termasuk pahala ngenjuk orang pembukuan, itu besar. Pahala ngenjuk orang pembukuan. Labis ini. Labis. Jadilah. Pengen banyak sebenarnya kalau kita ngomongkan bulan suci Ramadan, banyak yang nak dibahas. Tapi mudah-mudahan ini menjadi penambah yang sedikit ini menjadi penambah semangat bagi kita. Dan terakhir minta maaf, minta waktunya dikit lagi. Kami malam ini juga tegal lagi kita nak Ramadan. Minta maaf atas nama pribadi. Kalau ada salah, mudah-mudahan ibadah di Ramadan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon pamit minta doa agar lancar. Insyaallah hari Ahad tanggal 29 Sya'ban kami akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Jadi Bapak Ido juga jadi minta doa mudah-mudahan diberikan oleh Allah umrah yang makbul, yang mabrurah, yang makbulah. Dan insyaallah seluruh kita di sini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berangkat insyaallah pacak berangkat lagi berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.